Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu praktek membaca Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ya. Kita kembali memulai dari ayat ke-13 dan insyaallah kita akan sampai ke ayat ke-14 ya. Kita melihat durasi, jangan sampai kepanjangan ya. Baik, sebelum kita mulai untuk membaca praktek membaca Al-Qur'an, kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji, kita mulai ya. Kita akan baca satu ayat ya. Setiap ayatnya setelah kita baca kita akan jelaskan bagaimana cara membacanya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Perhatikan. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita mulai menjelaskan ya, satu ayat demi satu kata demi satu kata, bagaimana cara membacanya ya. Kita lihat wa idza qila. Ya, pertama wa idza, dza dibaca dua harokat ya, karena terdapat alif di depan huruf dza ya. Teorinya seperti itu, harus wajib dibaca dua harokat. Wa idza, jadi harus panjang dua harokat. Qila, qi dibaca dua harokat ya, karena terdapat ya sukun di depan huruf qi, maka wajib dipanjangkan dua harokat huruf qi ini ya. Maka dibaca wa idza qila ya, qila. Kemudian lahum, mim sukun ya. Wa idza qila lahum. Kemudian aminu, huruf a dibaca dua harokat ya, karena terdapat alif kecil di atas huruf a. Alif kecil adalah merupakan tanda dua harokat ya. Wa idza qila lahum aminu, aminu ya, a dibaca dua harokat ya, karena terdapat alif kecil di atas huruf a ya. Kemudian aminu, kemudian ma menjadi mi harokat i ya. Lalu huruf nu dipanjangkan dua harokat karena terdapat waw sukun di depan huruf nu ya. Wa idza qila, ya qila lahum. Kemudian aminu. Di sini terdapat alif. Alif ini tidak perlu dianggap atau dibaca karena dia hanya kaidah penulisan ya. Jadi tidak mempengaruhi huruf nu di sini atau huruf waw sukun ini ya. Lahum aminu. Jadi harus panjang, huruf nu-nya harus panjang dua harokat. Aminu. Kemudian kama, ma dibaca kurang lebih 4 sampai 5 harokat ya, karena ada tanda garis 4 sampai 5 harokat di sini. Perhatikan garis tanda bacaan 4 sampai 5 harokat. Di sisi lain juga terdapat karena adanya pertemuan antara alif dan alif di antara dua kata yang berbeda ya. Maka dibaca aminu kama amana. Ya, jadi harus panjang 4 sampai 5 harokat huruf ma-nya ya. Kemudian huruf a ini dibaca dua harokat ya, karena ada alif kecil ya, sebagaimana ini alif kecil di atasnya. Alif kecil adalah tanda dua harokat ya. Amana, amana. Kemudian huruf na bertemu huruf na berharokat tasdid di sini atau tanda penekanan. Maka na ini langsung masuk melebur ke huruf na dan ditekan ya. Amanan,
Kenapa demikian juga? Karena terdapat hamzah wasol dan alif lam ya, dan huruf lam. Maka seperti itu teorinya ya. Kama amanan nasu. Amanan nasu. Huruf na dipanjangkan 2 harokat ya. Setelah ditahan dan ditekan dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf na. Amanan nasu. Amanan nasu ya, nasu. Kemudian qalu ya, kemudian qa dipanjangkan 2 harokat ya karena terdapat alif di depan huruf qa ya. Terdapat alif di depan huruf qa. Qa. Kemudian lu dibaca 4 sampai 5 harokat ya karena terdapat garis tanda 4 sampai 5 harokat, yaitu pertemuan antara alif dan juga alif di antara 2 kata yang berbeda ya. Kita baca qalu. Jadi agak panjang ya, 4 sampai 5 harokat huruf lu-nya ya. Qalu. Juga perhatikan ada waw sukun ya. Waw sukun ini adalah merupakan tanda 2 harokat. Tapi karena ada pertemuan alif dan alif, maka diberikan garis 4 sampai 5 harokat ya sebagai tanda bacaan 4 sampai 5 harokat. Alif di sini alif yang tidak perlu dianggap ya. Kalau yang di sini dibaca a ya karena ada garis. Qalu anu minu. Anu minu. Ya, perhatikan huruf ain, huruf a hamzah disukunkan ya. Anu minu. Kemudian kita lihat lagi. Kama amana. Perhatikan ma-nya dibaca 4 sampai 5 harokat ya. Karena ada garis tanda 4 sampai 5 harokat. Di sisi lain ada karena pertemuan alif dan alif ya. Antara 2 kata yang berbeda ya. Kama amana. Amana ya. Kemudian huruf na yang di ujung langsung masuk ke huruf sa atau su karena pertama ada hamzah wasol dan alif lam. Yang kedua huruf sa-nya terdapat tanda tasdid atau penekanan ya. Maka huruf na langsung melebur ke huruf sa ya. Contohnya amanas sufaha ya, ditahan ditekan ya. Amanas sufaha. Sufaha, amanas sufaha ya. Langsung melebur ya. Amanas sufaha. Kemudian huruf ha di sini dibaca 6 harokat ya karena ada tanda bendera ya, garis bendera 6 harokat. Dan di samping itu juga terdapat alif dan huruf a atau hamzah bertemu dalam satu kata ya. Teorinya harus dibaca 6 harokat ya. Huruf ha ini harus dibaca 6 harokat. Amanas sufaha. Ya, huruf a yang di ujung atau u di ujung harus dimatikan ya karena huruf pemberhentian. Kemudian kita lihat lagi. Ala innahum. Kemudian huruf la dibaca 4 sampai 5 harokat ya. Karena terdapat garis 4 sampai 5 harokat ini di atas. Karena pertemuan juga di sisi lain ada alif dan juga alif bertemu antara 2 kata yang berbeda ya. Maka la harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Contohnya ala innahum. Ala innahum. Huruf nun, huruf na ditahan dan ditekan kurang lebih 2 sampai 3 harokat ya. Karena terdapat tanda tasdid atau penekanan. Contohnya ala innahum. Innahum jadi ditahan ditekan ya karena ada tanda tasdid atau penekanan. Innahum humus ya. Huruf mu di ujung, mu yang di ujung langsung masuk ke huruf sa atau su karena yang pertama terdapat hamzah wasol, yang kedua ada alif lam atau huruf lamnya, yang ketiga terdapat sa yang memiliki harokat tasdid atau penekanan yang seperti gerigi ini ya. Maka huruf mu harus langsung melebur ke huruf sa atau su. Contohnya humus sufaha
ya. Kemudian huruf H dipanjangkan 6 harokat, 6 harokat karena ada garis bendera seperti bendera ini ya. Ini adalah contoh garis bacaan 6 harokat. Jadi huruf H ini harus dipanjangkan 6 harokat sebagaimana ini tadi. Teorinya adalah karena pertemuan antara huruf A dan huruf alif dan huruf hamzah ini ya, atau huruf A. Maka dibaca 6 harokat. Humus sufaha wala. Jadi harus dipanjangkan 6 harokat ya. Kemudian wala, la dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf la ya. Walakin la. Kemudian huruf nun sukun langsung melebur ke huruf la, langsung melebur dibaca walakil karena ada tasdid ya di atas huruf lam ini dan dileburkan ya. Contohnya walakillah, bukan dibaca walakin tapi walakillah ya, langsung melebur ke huruf la tanpa dibaca lagi huruf nunnya ya. Kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif ya di depan huruf la. Walakillah ya'lamun. Kemudian ya'lamun, huruf ain disukunkan jadi baca ya. Kemudian huruf mu di sini dibaca kurang lebih 4 sampai 5 harokat karena ada terdapat huruf waw sukun ya sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf na. Kemudian huruf na yang di ujung harus dimatikan, bukan dibaca muna tapi mun, disukunkan karena huruf ini berhenti ya. Sebagaimana teorinya kita kalau belajar Iqra ya, maka huruf yang berharokat a i u itu mati, dimatikan, disukunkan jika berhenti ya. Dibaca, kita contohkan walakin la ya'lamun. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Baik, perhatikan. Wa idza, za dibaca 2 harokat ya. Karena terdapat alif di depan huruf za ya. Maka dipanjangkan 2 harokat. Wa idza, kemudian laku. Kemudian huruf ku seharusnya dibaca 2 harokat, tapi karena di sini terdapat alif lam yang berharokat tasdid, maka huruf ku langsung melebur masuk ke huruf lam ya. Dibaca wa idza laqul ladzina, laqul langsung, bukan laku tapi laqul langsung masuk ya. Langsung masuk ke huruf lam ya. Wa idza laqul ladzina ya, terdapat al-hamzah wasl di sini jadi harus langsung melebur ke huruf lam. Kemudian huruf dzi dibaca dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depan huruf dzi ya. Wa idza laqul ladzina ya, ya sukun adalah tanda 2 harokat. Laqul ladzina. Kemudian amanu, a dibaca 2 harokat karena ada alif kecil di atas huruf a ya, sebagai tanda 2 harokat. Amanu, nu dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf nu. Alif di sini alif yang tidak dianggap ya. Amanu. Kemudian kita baca lagi. Qalu, huruf qa dibaca 2 harokat ya, karena terdapat alif di depan huruf qa ya. Terdapat alif di depan huruf qa, maka dibaca amanu qalu qalu. Kemudian huruf lu dibaca 4 sampai 5 harokat karena terdapat garis tanda 4 sampai 5 harokat ya. Terdapat tanda garis 4 sampai 5 harokat di depan huruf lu ya. Di sisi lain juga karena teorinya pertemuan antara alif dan alif di antara 2 kata ya. Qalu amanna. Jadi a dibaca 2 harokat karena ada alif di atas huruf a ini ya, alif kecil. Kemudian huruf nun yang di sini huruf na ditekan dan ditahan, dipanjangkan 2 harokat ya, karena ada alif di depannya. Contohnya
Qalu amanna. Jadi ditahan, ditekan, kemudian dipanjangkan 2 harokat. Amanu qalu amanna. Baik, kita lihat lagi. Ini ada tanda berhenti, maka diberhentikan saja ya, agar tidak kesulitan mengambil nafas ya. Kemudian wa idza khalau ya. Wa idza khalau. Dza dibaca 2 harokat ya, karena ada alif di depan huruf dza. Wa idza khalau. Lau ya, la di ayun sekali atau dibaca 2 harokat karena ada waw sukun di depan huruf la. Wa idza khalau. Alif di sini tidak dianggap ya, karena kaidah penulisan. Wa idza khalau ila. La dibaca 2 harokat ya, karena ada alif kecil di depan huruf la dan juga ada alif maksurah atau alif bengkok yang merupakan tanda 2 harokat ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatinihim, huruf sya huruf ya dibaca 2 harokat ya, karena terdapat ya yang memiliki tanda alif kecil di atasnya ya. Wa idza khalau ila ya dibaca 2 harokat ya. Syayatinihim. 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 Tinihim ya. Jadi ti dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun di depan huruf ti ya. Syayatinihim. Tinihim. Oke. Qalu inna ma'akum. Perhatikan qalu, qa dibaca 2 harokat karena terdapat alif ya di depan huruf qa. Lu dibaca 4 sampai 5 harokat ya teorinya tadi, karena ada garis tanda 2, 4 sampai 5 harokat. Di sisi lain terdapat pertemuan antara alif dan alif di antara 2 kata yang berbeda ya. Qalu inna. Nah di sini dibaca 2 harokat. Setelah ditahan dan ditekan dipanjangkan 2 harokat ya, karena ada alif di depan hurufnya ya, huruf na. Qalu inna ma'akum. Ya jelas ya. Ma'akum. Kemudian innama ya, huruf na ditekan, ditahan. Kemudian huruf ma-nya dipanjangkan 2 harokat karena ada alif ya. Innama nahnu ya, nahnu huruf ha sukun. Nahnu. Kemudian mustahzi'un ya. Mustahzi'un ya. Pertama huruf sa sukun, ini huruf ha ya, ha sukun yang tebal. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Huruf u dipanjangkan 4 sampai 5 harokat karena terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf nun ya, dan huruf na dimatikan atau disukunkan ya karena huruf pemberhentian. Innama nahnu mustahzi'un ya, mustahzi'un. Oke, kita lihat lagi cara bacanya. Kita mulai dari ayat pertama tadi. Kita baca ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna
ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memberikan kemudahan untuk bisa lancar membaca Al-Qur'an. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.